Baik, Mbak Diti, kalau misalnya kondisi ini dibiarkan terlalu lama dan bahkan mungkin berujung tadi pada monopoli seperti yang Pak Fahmi katakan, dampaknya untuk konsumen seperti apa, Mbak Niti? Iya, terlepas dari kasus monopoli atau tidak, pada sampai saat ini pun konsumen juga sedang merasakan, gitu ya. Karena memang di beberapa bulan terakhir ada isu yang kurang mengenakan dari BBM-nya Pertamina dan juga sekarang ada terkait dengan kasus kosongan atau kelangkaan dari SPBU. Nah, yang menjadi korban adalah konsumen akhir, Ya, gitu ya. Nah, konsumen akhir ini saya kira tidak tahu apa-apa, apa yang ada di hulu, bagaimana mereka berpolitik, tapi yang menjadi korban adalah konsumen. Nah, ini yang perlu dari sisi saya sebagai konsumen, ini yang perlu diperhatikan pada pemerintah. Pemerintah itu tentu bukan hanya memperhatikan terkait dengan bisnis saja atau keuntungan, tapi di sisi lain juga harus memperhatikan terkait dengan hak konsumen. Apa hak konsumennya? Konsumen itu juga berhak atas memilih, memilih bagaimana mereka mau memilih produk lokal, terlepas itu juga yang swasta gitu. Itu tergantung preferensi dari konsumen itu sendiri. Memang segmentasi masyarakat jika memang dia membutuhkan dengan harga pasar Pertamina, silahkan membeli. Tapi jika memang mereka membutuhkan preferensi dari SPBU swasta yang mereka rasa adalah sesuai dengan uh, kualifikasi dari kendaraan mereka, silahkan saja. Tapi untuk saat ini hak pilih untuk konsumen itu yang tidak ada, gitu ya. Jadi saya kira terkait dengan hal ini, YLKI mendorong adanya persaingan usaha yang sehat dan juga terus mengedepankan hak-hak konsumen. Bagaimana konsumen itu dapat memilih dan bagaimana memilihnya itu adalah ketika memang ada di pasaran, baik itu stoknya Pertamina ataupun SPBU swasta, sesuai dengan standar mutu dan kualitasnya. Jadi kan memang Pertamina itu tidak ada kewenangan bagaimana mereka mengatur siapa saja yang boleh mendirikan SPBU atau dari industri mana. Nah, yang dikirakan itu kan adalah wewenang dari pemerintah. Jadi pemerintahlah yang mengatur bagaimana tata kelola dan juga bagaimana hak konsumen itu juga bisa ditegakkan. Bukan hanya berdasarkan dari referensi keuntungan dari pemerintah gitu ya, dari keuntungan jual beli bisnis, ekspor impor dan segala macam. Untuk saat ini kan memang kebutuhan BBM kita kan memang masih kurang. Jadi kan memang perlu ada yang namanya impor gitu ya. Nah, Ya. inilah yang namanya perlu diperhatikan apakah memang SPBU swasta itu perlu ditambah impornya atau tidak, ataukah memang stok di dalam negeri itu masih mencukupi atau tidak gitu. Saya kira kan konsumen itu tidak akan berpikir sampai sejauh itu. Yang diperhatikan oleh konsumen adalah ada atau tidak di pasar, ada atau tidak BBM tersebut secara kualitasnya sesuai dan juga stoknya itu memenuhi. Baik, Pak Fahmi, eh, apa yang kemudian harus dilakukan? Melihat konsumen itu berhak untuk memilih, punya pilihan begitu ya untuk mendapatkan BBM berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Apakah memang sebaiknya impornya itu dinaikkan kuotanya atau bagaimana begitu? ya, jadi secara teoritis itu ya, kalau terjadi monopoli dalam satu perusahaan, maka seperti katakan Mbak Niti tadi, yang dirugikan adalah konsumen. Konsumen tidak punya preferensi, konsumen tidak punya kewenangan dalam penetapan harga, konsumen tidak punya kewenangan dalam services itu ya. Misalnya itu terjadi monopoli gitu ya, PLN akan ignore terhadap konsumen. Dia bisa juga menetapkan harga berapapun di atas harga pasar, tapi karena tidak ada pesaingnya. Nah, tapi kalau kemudian ada pesaingnya, konsumen dia bisa memilih dan kemudian terbentuklah harga keseimbangan. Harga keseimbangan itulah yang kemudian menguntungkan bagi konsumen. Nah, kemudian bagaimana solusinya itu ya? Menurut saya kembalikan tadi gitu ya, persaingan sempurna yang itu lebih fair sehingga menguntungkan bagi konsumen itu ya. Karena kan em, apa investor
SPBU asing itu datang ke Indonesia itu karena ada liberalisasi gitu ya, ada persaingan. Kalau tiba-tiba diubah dalam satu pintu itu kan sudah mencerminkan monopolinya Pertamina. Mhm. Nah, nanti kalau kemudian SPBU asing kemudian bangkrut, maka seluruhnya dikuasai oleh Pertamina itu ya. Nah, perubahan Ya, dari liberalisasi ke regulated ini akan menjadikan iklim investasi Indonesia itu tidak kondusif itu. mhm. Dan ini akan mempengaruhi tidak hanya di investasi di sektor migas, sektor bisnis yang lain akan terpengaruh. Dia akan mengatakan, oh ternyata peraturan di Indonesia itu tidak uh, unpredictable, sangat Ya. mudah berubah. Ngapain saya harus invest di Indonesia? Nah, kalau itu Mhm. terjadi, maka target pertumbuhan yang ditargetkan oleh Prabowo 8% per tahun mustahil itu Ya. bisa dicapai gitu ya. Jadi maksud saya Bahlil harus berpikir dampaknya ada kepentingan ekonomi yang lebih besar gitu ya. Jangan Mhm. hanya untuk memenuhi jumlah minyak yang bisa dibeli dari Amerika, kemudian dia mengorbankan banyak hal, Ya. mengorbankan SPB swasta, mengorbankan iklim investasi, mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Nah ini saya kira nggak benar tuh ya. Maka sekali lagi menurut saya kembalikan lagi pada situasi sebelumnya, Ya. kemudian juga SPB swasta itu diberikan kewenangan periodenya itu 1 tahun tidak 6 bulan gitu ya. Mhm. Maka dan yang ketiga menurut saya gitu ya, batalkan kebijakan impor satu pintu. 3 hal itu harus dilakukan. Kalau Oke. tidak maka akan terjadi chaos gitu ya. Atau paling tidak Mhm. tadi pegawai sel itu jualan apa tadi jualan Kopi tadi ya? jualan makanan misalnya ini kan nggak pas juga. PHK Ya. akan tidak bisa dihindari. Nah, Ya. ini akan jadi chaos gitu ya. Nah, ini akan sama hal pada saat terjadi chaos untuk gas 3 kilo yang dilakukan dan Bahlil, akhirnya Ya. Prabowo harus turun tangan gitu ya. Masa Prabowo harus turun tangan terus akibat kebijakan Bahlil yang menurut saya blunder, Egan. Oke, baik. Mbak Niti, keresahan konsumen, keresahan publik menurut Anda akan sebesar ini tidak sih kalau Pertamina memberikan layanan yang terbaik, bisa dipercaya, memiliki BBM yang berkualitas, begitu? Iya, tentu jika memang apa ya, memang kan sebenarnya kalau saya lihat kan setiap dari SPBU baik itu Pertamina atau swasta itu kan memiliki formulasinya masing-masing ya. Ada zat adiktif tertentu yang mereka punya racikan masing-masing dan tentu pasti mereka dari satu dan yang lainnya pasti mempunyai keunggulan masing-masing. Nah, inilah preferensi yang dirasakan oleh masyarakat. Jika memang standar harga, contoh kan konsumen itu masih memprioritaskan terkait dengan standar harga. Kalau memang mereka mencari standar harga yang masih sesuai dengan kantong mereka, pasti mereka akan mencari yang harganya lebih rendah dibandingkan SPBU yang lainnya. Tapi di sisi lain, jika konsumen itu preferensinya untuk adanya kualitas yang lebih tinggi atau mereka mampu untuk membeli harga yang lebih tinggi, pasti akan mereka memilih SPBU yang lainnya juga, misalnya SPBU swasta gitu ya. Jadi segmentasi pasar antara Pertamina dan SPBU swasta itu memiliki konsumennya masing-masing gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah adalah persepsi masyarakat bagaimana mereka menilai kualitas di antara SPBU yang lainnya. Sebenarnya adalah data yang bisa menjawab karena memang konsumen itu kan biasanya terkait dengan opini ataupun apa yang mereka rasakan meskipun Ya. memang data itu A tapi opini mereka B, ya itu tidak sebenarnya Ya. sah-sah saja gitu ya, tergantung preferensi mereka. Nah, yang perlu ditekankan untuk saat ini kan karena SPBU swasta itu sedang kekosongan dan langka, maka demand dari Pertamina itu sedang meningkat. Yang perlu ditekankan adalah bagaimana si Pertamina itu menjaga kualitasnya, baik Ya. dari stabilisasi pasokannya, stoknya, Ya. dan juga terkait dengan standar mutu dan kualitasnya.
Mereka harus menjaga itu supaya konsumen itu bisa percaya terkait dengan kualitas harganya. Nah, Ya. inilah saya kira memang segmentasi pasar, ada yang memang masih setia di Pertamina, ada yang masih setia di SPBU swasta, itu tergantung dari hak pilih konsumsi masing-masing. Tapi di sisi Oke. lain untuk saat ini tidak ada pilihan lain untuk konsumen selain membeli di Pertamina. Nah, inilah yang harus dijaga oleh Pertamina terkait dengan kualitas dan mutunya gitu ya, dan juga harganya Ya. itu bisa masuk di pasar konsumen gitu. Oke. Jadi kalau misalnya memang pasokannya hanya satu, tentu bebannya hanya satu dan permasalahannya hanya ada berada di titik Pertamina. Tidak ada Ya. hak pilih untuk konsumen.